Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua, kembali lagi bersama kami di acara Bisiki Ramadan, bincang asik di bulan Ramadan. Nah, kegiatan ini adalah salah satu kegiatan yang insya Allah rutin diadakan oleh Angkringan Yumat, yaitu bincang-bincang asik terkait dengan kegiatan-kegiatan atau apapun yang menginspirasi kita dengan tujuan mengedukasi dan menginspirasi kita semua, terutama yang dilakukan oleh para pemuda-pemuda yang ada terkhusus di lingkungan Babakan dan Cirebon ini, yang mana mereka telah berkontribusi baik yang kecil ataupun dalam lingkup yang besar untuk kemajuan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Nah, kebetulan nih pada kali ini di samping saya ada seorang pegiat literasi. Iya nggak teh? Bener? Iya. Saya kenalkan dulu, namanya siapa teh? Oh iya. Aja deh. Iya. Namanya siapa teh? Kenalin dulu teh. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Karmila, salah satu penggerak di Saung Baca Ikamat Saba. Oh iya, Ikamat Saba. Berarti di salam literasi ya? Salam literasi. Oh, kayak gitu. Oke. Dan guys, salam literasi menjadikan kita lebih semangat lagi untuk mengeksplor pengetahuan yang ada di buku-buku ya. Nah, oke Teh Mila. Ikamat Saba ya Teh? Betul. Saung Baca Ikamat Saba itu apa Teh? Oke, Saung Baca Ikamat Saba itu, saya kenalkan dari Ikamat Sabanya dulu ya. Ikamat Saba itu berawal dari alumni MTSN Babakan Cirebon. MTS Babakan ya. Cirebon. Nah, alumni MTS yang dikumpulkan menjadi satu, membentuk komunitas, yaitu disingkat Ikamat Saba, Ikatan Saba. Alumni Madrasah Sanawiyah Babakan. Namun sekarang karena banyak peminatnya dari luar alumni MTS pun, ya, jadi sekarang membentuk Saung Baca Ikamat Saba tanpa membawa kepanjangan Ikatan Alumni Madrasah Sanawiyah. Jadi umum dari alumni SMP atau dari NEPAB, dari mana saja boleh bergabung. Oh, itu untuk selagi masih satu visi dan misi. Oh, itu untuk Saung Bacanya. Iya, untuk Saung Bacanya. Oh, seperti itu. Gerakan Saung Baca sampai saat ini apa Teh? Alhamdulillah sekarang sudah rutinan ya. Kalau kegiatan rutinan itu di Saung Baca itu ada program beberapa lah. Di antaranya itu sopan. S itu dari sosial, O itu dari olahraga, cuman kalau dari olahraga itu tidak terlalu aktif. Kalau P itu dari pendidikannya, A-nya akhlak, dan N-nya niaga. Dari sosial seperti biasa kita rutinan pada bulan Ramadan itu bagi-bagi sembako, ya santunan, ataupun ikut ke komunitas yang lain, bantu-bantu. Ya. Adapun di akhlaknya, alhamdulillah setiap malam Jumat kita adakan rutinan. Jadi bergilir. Haji Yasin di rumah anggota-anggotanya. Dan sosial, kita keimanan juga harus ditumbuhkan seperti ya, dikuatkan kembali. Betul. Oh, kalau misalnya Teh Mila ini sebenarnya gabung ke dalam Ikamat Saba tuh sejak? Kalau saya gabung itu dari tahun 2017. 2017. Masuk ke Saung Baca Ikamat Saba. Saung Baca Ikamat Saba. Saung Baca Ikamat Saba sendiri berdiri sejak kapan? Kalau nggak salah ini ya, kan pendirinya langsung itu Kang Ive ya, Kang Ive. bukan calonnya saya. Ya? Oh, Kang Ive. Maaf. Kalau nggak salah itu tahun 2018. 2018. 16-18 lah. 16-18? Iya, oh, 2016, berdirinya itu? Iya, awal mula adanya. Awal mula adanya Saung Baca. Oh, berarti berawal dari alumni Ikamat Saba, setelah itu langsung ke Saung Baca. Saung Baca Ikamat Saba. Kenapa dibentuk ada Saung Baca? Apakah ada keresahan sendiri Teh? Kalau keresahan nggak ada sih, mungkin salah satu kenapa adanya Saung Baca Ikamat Saba, ya terutama menampung saya sendiri sebagai pemuda, mau kemana nih gitu, sekiranya mencari kegiatan yang bermanfaat. Nah, kebetulan di Saung Baca ini ada beberapa program yang sekiranya kok sama visi saya, maka dari itu ya gabung. Gitu. Alhamdulillah juga banyak juga sih teman-teman yang ikut gabung di sana. Ikut gabung. Dari pengalaman yang ada, dari melihat realitas sosial yang ada, gimana sih literasi di Indonesia tuh? Kalau emang sangat miris sekali ya Kak, apalagi zaman sekarang ya, udah belajar online. Sebelum belajar online pun, sebelum ada masa pandemi ini, emang anak-anak itu belajar itu kayaknya kurang semangat. Ya mungkin kendalanya dari satu, gadget ya, anak-anak lebih memilih ke permainan, ke gadget ketimbang untuk belajar. Kadang ada juga beberapa wali murid lah ya, atau orang tua yang mengeluh
mengeluh ya setiap hari anak-anak itu ya pegangnya gadget terus Gadget hari-hari, terus. nggak bisa dijauhkan dari gadget. Nah mungkin ya gimana ya sebagai penggerak literasi ya diusahakan semaksimal mungkin adanya TBM atau Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Ya mungkin dengan adanya TBM mengurangi, bukan memberhentikan ya, tapi mengurangi anak-anak bermain gadget. Ya boleh mengajak anak bermain atau membaca di saung baca atau di TBM lainnya gitu untuk mengurangi gadget tersebut. Oke. Kalau dari Teh Mila sendiri, gerakan apa sih yang menurut Teh Mila efektif atau yang sudah dilaksanakan oleh Teh Mila terkait dengan peningkatan literasi di Indonesia sendiri? Kalau literasi di Indonesia, Ada nggak, Teh? peningkatannya? Iya, dari yang kecil, dari saung baca itu, apakah ada kegiatan apa atau apa seperti itu? Oh, sebelumnya ya perkenalkan dulu ya Kak ini Iya. ya. Alhamdulillah di saung baca juga nih, alhamdulillah dari Madrasah Nurul Hikmah anak-anak sering juga ke sana. Oh, di mana tuh, dibawa. Teh? Di mana, Di Teh? tempatnya itu di belakang kecamatan. Di belakang Kecamatan Babakan, ya, di Blok Buah setiap Gede. hari? Bukan setiap hari, kadang rutinan. Oh, rutin. Rutin misalkan hari Senin atau hari Jumat kita ke sana. Kalau misalkan ada ongkosnya ya kita naik bajai ke sana, iuran sama anak-anak. Itu- Kalau misalkan nggak ada ongkos ya udah kita jalan kaki ke sana. Oh gitu, dari DTA Nurul Hikmah? Dari DTA Nurul Hikmah sendiri sudah berjalan berapa tahun ya? 2 tahun Iya, ini iya. lah. Bentar dulu nih Teh, ini Boleh. saya ada data nih di sini di buku Hidup Kadang Begitu ya. Ini karangan dari Gus Nadir dan Kang Maman. Ini bagus banget Teh. Dicantumkan bahwasannya UNESCO menyebutkan minat baca orang Indonesia sangat-sangat rendah. Kita masih terusik dengan posisi ke-61 dari 61 negara literat di dunia. Iya. Gimana Teh itu Teh? Namun sekarang kabarnya ya Iya. meningkat. Meningkat. Justru Indonesia sekarang berada di posisi 16 Oh, dari 16. Iya, 16 meningkat. Oh, kemarin itu dari Kemendikbud ya Teh? Iya. Oh iya, data dari Ya ada Kemendikbud. kemajuan lah. Ada kemajuan benar. Dengan adanya pegiat-pegiat literasi yang mana mereka ini berusaha untuk menginspirasi dan mengedukasi kita semua untuk tetap terus membaca ya Teh, terus membaca. Kalau Teh Mila sendiri ketertarikan membaca mulai dari kapan Teh? Ketertarikan membaca ya Iya. mungkin sejak dari kecil ya. Dari kecil. Soalnya dari SD sudah Iya. diajarkan untuk membaca. Meskipun dipaksa ya Teh? Oh enggak Teh? Enggak, alhamdulillah enggak. Kalau membaca enggak dipaksa. Oh, enggak suka. dipaksa, suka Kadang ya. bacaan apa saja di sepanjang jalan saya baca. Oh, oh gitu. Saking ya. nggak ada kerjaannya. Meskipun WC tarif 2.000 gitu dibaca Iya, kadang ya Teh? dibaca. Harus itu wajib. Membaca itu penting. Penting banget gitu kan, barangkali nanti kesasar bahaya nanti. Betul, Nah, kalau Teh Mila yang awal pertama kali tertarik itu di apa ya? Buku-buku apa? Kalau saya buku-buku apa saja sih, ensiklopedia, gitu. Oh, kok- majalah-majalah, risalah-risalah seperti itu. Awal Yang pertama saya kali suka. tertarik membaca, cinta kepada bacaan. Wow. Awal pertama kalinya biasanya ada nih biasanya yang terunik banget biasanya tuh. Awal-awal biasa dari boring gitu Iya, kan, dari ngelamun apa boring baca buku ini kok tertarik gitu. Ya kalau boring, kalau galau paling ya baca-baca bukunya tentang cinta. Tentang cinta, gitu. ya ya. Kadang menginspirasi juga sih dari tulisan-tulisannya, dari karya-karya. Menurut kalau misalnya untuk pentingnya sangat banget untuk membaca itu kenapa Teh? Ya membaca itu emang apa ya, sangat penting, istilahnya membuka pintu dunia lah. Bagaimana kita tidak membaca kalau bagaimana kita bisa melihat wawasan, bisa melihat luar dunia kalau kita tidak membaca. Kunci utamanya itu ya ada di membaca. Membaca. Apa yang ditanamkan sama Saung Baca Ikamat Sabah untuk teman-teman kita yang belum sama sekali membaca dan bahkan ketika lihat buku kayak ih apaan sih itu, jijik banget, apa sih itu gitu loh, Ya, kayak takut banget gitu mungkin loh. beberapa ada ya. Ada gimana? Ya nggak apa-apa, kita ajak aja, tapi tidak memaksa ya Tidak Kak. Ya, memaksa. mungkin kita yang bisa memberi teladannya dulu lah, memberi contoh tanpa apa ya mengewar-ngewar, tapi kita beri contoh dulu seperti inilah asiknya membaca. Yang membaca. Tapi membaca itu kan tidak hanya membaca buku ya, kadang juga ada yang membaca apa ya suasana mungkin. Ya, oke. Suasana hati Seperti yang itu. galau Wis. gitu kan. Sering kali kita membaca buku Iya. mungkin sering kali juga kita bisa memahami suasana hati gitu kan ya. Nah, iya. Kalau di Saung Baca sendiri bukunya koleksinya apa aja Teh? Bermacam-macam sih Kak. Macam. Biasanya kalangan dari kalangan mana yang mereka itu sering baca Dari anak-anak, dari anak-anak? dari pemuda juga. Bukunya dari mana Teh itu Teh? Nah kalau bukunya sendiri awal mulanya ya awal mulanya beli sendiri, ngumpulin sendiri. KIV ya. Kemudian kita open donasi untuk teman-teman yang punya buku tapi sudah tidak baca lagi, boleh didonasikan.
Alhamdulillah teman-teman juga banyak yang respon. Ya alhamdulillah sekarang terkumpul menjadi sebuah ruangan lah Saung Baca Ikamat gitu Sahabat. ya. Berarti berawal dari Kang Ive ya? Ya, Kang Ive yang benar-benar kepeduliannya, ya mungkin ada niatan gitu. niatan itu ya, ada niatan. Oke. Kalau dari mungkin dari ini terkait dengan bincang-bincang buku dulu deh. Yang paling menarik buku apa teh biasanya teh? Kalau Teh Paling Mila. menarik. Kalau saya sendiri kadang baca buku anak-anak lebih menarik. Oh ya. gitu. Iya. Kenapa teh? Kenapa? Teh? Soalnya selain buat saya sendiri ya bisa ditularkan kepada anak-anak. Oh seperti iya, itu. calon ibu biasa. Oh. Kalau calon ibu persiapan ini, parenting, gitu kan. Kalau dari sini nih, dari buku ini nih, dari buku ini coba. Boleh. Ada yang menarik nggak teh? Ini buku-buku koleksi ini sih sebenarnya. Ini sebetulnya menarik semua ya. Oh menarik semua ya teh? Boleh saya pilih. Boleh. Coba aja lah. Oke, Atau saya nanti pilih liatin aja di sinopsisnya biasanya kan. Perempuan dan terorisme. Nah itu keren banget. Itu yang pernah aku juga, Kisah perempuan dalam kejahatan terorisme. ya. Mungkin bisa sekilas. Coba teh baca dulu, abis itu nanti Boleh. baca belakangnya aja, abis itu coba paparin dikit deh. Mungkin teman-teman juga karena Teh Mila udah ngambil bukunya, mungkin ada juga yang penasaran apa sih bukunya, isinya apa sih gitu loh. Ini baru saya baca ini ya. Iya baru lihat. pertama kali dan ini baru liatin sinopsisnya di belakang. Mungkin nanti ya sedikit lah buat teman-teman semua yang mungkin penasaran dengan buku yang dibaca Teh Mila ini itu isinya apa sih gitu, intinya apa sih? Oke. Mungkin ini intinya ya kan di sini perempuan terorisme. Jadi yang bisa di sini melakukan teroris itu nggak hanya laki-laki, nggak hanya gerakan laki-laki, namun di sini juga perempuan bisa melakukan hal tersebut. Ya mungkin di balik dari perempuan dan terorisme ini kita ambil apa ya? Ambil dari sisi lainnya bahwa mungkin di sini tidak hanya laki-laki yang bisa berjuang untuk negeri ini ya, karena perempuan juga memiliki apa ya kemampuannya sendiri untuk menjaga atau mengembangkan negaranya sendiri. Oke, siap. Termasuk dalam gerakannya. Dalam gerakannya. Semakin Teh Mila sering baca buku, apa yang dirasakan Teh? Semakin saya membaca buku, semakin saya banyak tidak tahunya. Banyak tidak tahu, mantap gitu kan. Semakin saya baca buku, semakin saya banyak tidak tahu gitu kan. Karena apa yang kita tahu hanyalah sedikit, yang paling banyak adalah apa yang kita tidak tahu. Iya, banyak Seperti yang itu. tidak tahu. Oke, semakin kita sering baca buku, semakin bahasa kasarnya mungkin bodoh deh lah ya. Sebenarnya kita kan tahu sendiri bahwa manusia itu adalah makhluk yang ya dengan akal yang sedikit, dengan ilmu yang diberikan sedikit ya Teh. Akan tapi ketika kita terus menggali ilmu tersebut, kita semakin sadar ya Teh, semakin sadar bahwasanya kita ini adalah makhluk yang diberikan Allah. Iya, oke, akal yang cemerlang, akal yang bagus, tapi hanya sedikit ilmu yang diberikan. Maka janganlah sombong. Jangan ya, Teh. sombong, karena kita Iya. tidak ada apa-apanya. Oke, seperti itu. Dari Saung Baca Ikamat Sahabat ini apa harapannya Teh ke depannya? Ya harapannya semoga tidak hanya dari kalangan anak-anak, tapi dari pemuda maupun dari orang tua ya mampu bekerja sama mendukung tentang ya semangat membaca, semangat belajar. Semangat belajar. Iya. Karena sebenarnya kita itu perlunya sekolah atau belajar Teh? Kita perlunya belajar. Belajar ya Teh. Sebenarnya kita perlu Kalau belajar. hanya ya, sekolah Pak. tidak belajar untuk apa? Oke, apalagi belajar ini harus dibarengi dengan membaca ya Teh. Dengan membaca. Iya, ketika kita udah mulai membaca itu adalah hakikat belajar yang sebenarnya. Seperti itu. Mungkin ada satu kata, dua kata yang mau disampaikan Teh terkait dengan literasi gitu. Ya. Untuk pemuda dan pemudi Indonesia khususnya, jangan berhenti membaca, jangan berhenti belajar, karena masa depan itulah milik kita semua yang niat dan mau belajar. Indonesia itu tidak butuh orang-orang pemalas, namun Indonesia itu butuh orang-orang yang mau dan mau belajar. Oke. Itu saja sih. Plus dulu. Mantap, mantap. Kesuksesan adalah bukan milik orang-orang yang pintar, tapi kesuksesan adalah milik orang-orang yang mau untuk belajar ya Teh. Betul. Teh, kayaknya ini bagus Teh. Kata-kata dari Kiai Abdurrahman Wahid, itu? Gus Dur Teh, coba Teh. Ini mungkin sebenarnya dari untuk santri sih, tapi kita bisa ubah redaksinya untuk para pelajar sebenarnya. Tirakat santri yang paling utama adalah membaca. Ibadah santri yang paling membekas adalah menulis. Gimana Teh? Ahmad Tohari dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah iya, jadi intinya sebenarnya ketika kita udah mulai membaca,
kita tergerak hatinya untuk mulai mau menulis gitu nggak Teh? Tirakat ya di sini ya kan? Iya, tirakat. Santri yang paling utama adalah membaca. Bener, tirakat. Ini adalah riadoh kita untuk para pelajar, terutama untuk para pelajar. Tirakat yang paling utama, yaitu Adalah latihan yang membaca. paling utama adalah membaca. Lalu Ibadah ibadah yang paling paling membekas. itu adalah menulis. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita udah mulai membaca, kita juga pasti lambat laun akan menulis. Yang Teh Mila rasakan ketika sering membaca, apakah ada keinginan untuk menulis Teh? Kalau keinginan menulis sebenarnya ada. Cuman belum tertuangkan. Oke. Kalau menulis hanya baru di caption Itu di penting Facebook juga. atau di WhatsApp Benar, itu. benar. Itu karena sekarang literasi di Indonesia tidak hanya literasi dari teks buku ya Teh, tapi terutama dari media-media itu penting juga nggak sih Teh? Betul, sangat Mengcounter apa-apa yang sekiranya menjadikan kita makin bodoh, makin apatis. Ketika kita udah mulai membuka diri, memasukkan konten-konten yang berbau positif, itu akan memberikan dampak yang positif juga kepada masyarakat ya, seperti itu Teh. Kalau Teh Mila sendiri, apa yang udah digalakan literasi di media Teh? Ada nggak Teh? Belum, sampai saat ini belum. Belum Paling ada. hanya baru ya caption gitu aja di sosial media. Kalau lagi galau, ini Belum start. sempat dibukukan seperti ini. Oke, nanti Mohon mungkin doanya saja lah. amin. Mungkin nanti 2 tahun ke depan Amin. tergerak hatinya untuk sama-sama Amin. dengan sama membaca Ikamat Sabah. Mungkin bisa jadi nanti membuat percetakan Teh. Percetakan buku Teh, keren Teh itu Teh. Mudah-mudahan. Amin. Percetakan buku, setelah itu nanti baru ke bukunya dan bisa memasifkan kembali apa yang dengan tujuan utama, yaitu memberikan mungkin kata Kang Maman ini virus membaca ya gitu. Kita gerakan kembali, kita sebarkan lagi virus membaca yang ada di Indonesia itu kan ya Teh. Untuk anak-anak Teh, untuk anak-anak apa Teh? Ini Teh tips and trick biar kita mulai sedini mungkin. Boleh. Kalau untuk anak-anak mungkin ya kembali lagi ya sistemnya bukan paksaan, tapi berikan contoh kepada anak-anak. Karena anak-anak itu kan peniru yang handal tak apa ya, seperti itu benar. berbahasa. Jadi kita contohkan kalau bisa di depan anak-anak yang membaca, siapa tahu anak-anak ini bisa mengikuti ya, bisa mengikuti apa sih ini kebiasaan orang tuanya atau kakaknya, membaca, bisa jadi itu anak mengikutinya. Ya kalau mengajak anak-anak itu ya untuk membaca, untuk menulis ya diajak dengan cara bermain. Kita bermain diselipkan dengan belajar. Oke. Ini kan sebagai calon ibu ya Teh. Ya, amin. Calon ibu. Persiapan apa Teh biar nanti mungkin anaknya mau lah Teh untuk Ya, dari seiring berjalannya waktu aja lah. Oke. Ini jangan buka kartu. Seiring berjalannya Oke, waktu. karena mungkin tambahannya untuk kita semua bahwasanya anak usia dini itu adalah dikatakan bahwasanya observant mind. Jadi daya serapnya mereka itu tinggi, baik itu pendengaran ataupun penglihatan. Jadi ketika kita udah mulai mencontohkan ya Teh, udah mulai memberikan rangsangan pendengaran yang baik kepada anak-anak sedini mungkin, maka sedini mungkin pula mereka akan memberikan dampak yang positif, akan memberikan akhlak yang positif kepada kita semua dan kepada dirinya terutama, seperti itu. Insya Allah mungkin semoga aja Teh doakan ini angkringan Yumat semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua, dan semoga juga bisa ada bilik baca di angkringan Yumat. Dengan awal ini podcast kegiatan-kegiatan yang memberikan edukasi kepada kita semua, dan harapannya setelah itu nanti kita bisa adakan bilik baca yang mana kita tidak ketika nongkrong ini Teh nggak cuman ngobrol sana sini hahaha gitu kan. Betul. Tapi kita ya seenggaknya oke lah, nggak apa-apa dari baca novel gitu kan. Dari cinta yang kepada novel nanti lambat laun akan lebih membuka wawasan kita kepada buku-buku yang lain seperti itu. Langsung aja kira-kira kapan nih ada bilik baca? Soalnya dari Song Baca siap gitu. nganterin buku-bukunya. Mungkin ide aja Teh, nanti mungkin kapan-kapan Boleh. Teh Mila sama teman-teman Song Baca kesini Teh, kapan-kapan ya Teh. Siap. Nah oke teman-teman, berhubung kita tadi mulai dari sore ya, sekarang udah maghrib dan selamat berbuka untuk yang berbuka puasa gitu. Nah ini kebetulan ada menu dari angkringan Yumat. Luar ya Teh. biasa. Nah iya nih, ini angkringan ya khas angkringan gitulah, meskipun ini mungkin kalau di Jogja ini nasi segini wow banget sih, banyak banget gitu kan. Tapi ini ya, ini mungkin angkringan ala Cirebon.
Ini nih. Ada Ini apa banyak aja teh? sekali menunya ya kak. Iya. Ini ada, kalau saya nyebutnya telur puyuh. Oh, telur puyuh ya, Iya, telur telur puyuh puyuh. emang telur puyuh. Terus apa lagi teh? Ini usus ya, usus panggang. Iya, usus panggang. Kemudian ati sama ampela. Betul. Ini banyak banget, masya Allah. Ini artinya nggak pernah sakit hati, Oh. masih bersih. Ada orek ini. Ada Suka orangnya. banget nih orangnya nih. Nah, selain itu juga nanti masih ada menu-menu lain. Oh, ini Nanti sambelnya, khas bisa angkringan lihat lah. umat. Dan ini kita lagi tag videonya juga di angkringan. Mungkin sebenarnya tadi itu mau di belakang background foto boothnya, cuman karena ada cahaya senja yang begitu menyinari, jadi ya oke lah kita pindah ke yang lain. Nah, nanti kita makan dulu ya teh. Monggo teh, selamat berbuka puasa. Nah teh, selain dari menu yang ada ini, ada menu barunya teh. Wow, apa tuh? Nih, nanti bentar dulu, kita tungguin dulu. Sini Wow. Nah, ini dia. Ini namanya Kopsus. Kopi Singkatan dari susu. apa? Oh, kopi Iya, susu. kopi susu. Singkat-singkat aja sih. Kalau misalnya di kafe-kafe kan dia mungkin creamy foam atau apapun lah gitu kan. Nah, kalau di sini ini ya Kopsus, biasa, kopi Kopsus susu. namanya, kopi susu. Dicoba dulu teh, dicoba Boleh, teh. boleh. Ini teh Mila pecinta kopi banget ya teh? Suka banget. Wah, suka banget Berbagai kan. Jadi macam kopi. jadi cocok nanti. Coba nanti di review dulu gimana rasanya gitu kan. Ini khas angkringan Yumat. Saya cobain ya kak. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mari diminum. Ini menu baru, ada 3 menu. Selain dari ini nanti ada lagi. 2 menu laginya akan diberikan di acara berikutnya. Gimana Enak teh? banget ya, ini rasanya pas. Pas ya teh? Kopinya terasa, manisnya juga pas. Oh gitu ya? Nggak kalah beda jauh manisnya sama kajaki. Iya. Kalau dengan ala kafe gitu gimana? Saingan kalau misalnya bisa saingan nggak sama kafe-kafe yang mungkin Nggak ada sekarang? saingannya. Oh, nggak ada saingannya. Nggak Ya? ada saingannya. Oke, mantap. Ciri khas banget. Harganya di sini standar. Harganya coba Berapa? tebak teh, berapa teh? Harganya Berapa teh? Yang pernah teh Mila rasakan kalau lagi di kafe-kafe Iya. itu berapa biasanya? 18.000. 18.000 bos. Ya gimana? Betul? Betul nggak ya? Betul nggak ya? Dengan segini banyak nggak ya teh? Termasuknya teh? Segini banyak. Banyak ya teh? Ini harganya 8.000 teh. Oh 8.000. 8.000 aja di Kurangi sini. 10.000. Oke, benar. Kelebihan. Berlebihan karena di kafe-kafe kan lebih. biasanya teh Mila sekalinya keluar uang itu mungkin bisa sampai ngisi bensin bolak-balik Cirebon sini ya teh. Iya teh 18.000 gitu kan. Iya. Nah, kalau ini Ternyata cuma di sini lebih murah ya. 8.000 Tapi aja. kualitasnya nggak Iya. dipertanyakan gitu. Oke, Oke banget di sini. mantap. Makanya teman-teman harus nyobain deh. iya. Datang saja langsung ke Angkringan Umat. Ya, Nah. tempatnya juga strategis ya, Oke, bener. Tempatnya strategis. Kalau untuk kumpul-kumpul gimana teh? Kak. Cocok ini Cocok luas juga tempatnya. ya. Iya. Buat untuk diskusi. Buat diskusi juga, dan ini salah satu diskusi kita. Nanti semoga aja diskusi ini bisa berkelanjutan dan bisa menginspirasi kita semua, terutama bagi saya pribadi dan angkringan Yumat ini. Nah, oke, tadi udah berbincang-bincang lama ya teh, mungkin hampir setengah jam lah terkait dengan buku, terkait dengan literasi, terkait dengan apapun yang menyangkut dengan pergerakan sosial yang ada di Kecamatan Babakan ini, dan salah satunya adalah Teh Mila ini, pegiat literasi. Beliau ini adalah salah satu pegiat literasi yang menginginkan ada keresahan tersendiri ya teh terkait dengan sosial yang ada, anak-anak kecil di sini kok semakin banyak anak kecil dan semakin dia dewasa semakin kayak ngelihat buku itu kayak gimana gitu ya teh, Iya. hal asing gitu, sehingga dari kegelisahan tersebut muncullah Saung Baca Ikamat Saba. Semoga Saung Baca ini bisa menginspirasi kita semua, bisa makin besar juga, bisa makin bermanfaat untuk kita semua, terutama di lingkungan sekitarnya. Dan doakan juga semoga nanti angkringan Yumat ini bisa menginspirasi kita, bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kurang lebih. Satu lagi Kak, Oh, jangan gimana? sebut saya pegiat ya, mungkin sebut aja orang tukang pencitraan. Aduh, orang suka pencitraan. Iya, saya sukanya pencitraan-pencitraan gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Seperti Iya. saya sama berarti pansos. Ahlinya pansos, panjat sosial itu saya. Dan ya mungkin kalau misalnya untuk pegiat jadi kayak tadi apa sebutannya? Ya, tukang pencitraan aja Pencitraan, lah. Iya, oke. pencitraan apa saja. Iya dah nggak apa-apa. Mungkin karena nanti Ya, kalau mungkin ketika galau gitu kan, tulis-tulis gitu itu salah satu pencitraan. Nggak apa-apa. pencitraan. Yang penting nanti keluar kelihatan dari luar itu adalah
aksi sosial, aksi untuk menumbuhkan literasi, kecintaan membaca kita, baik itu ya karena sekarang itu nggak hanya literasi dalam buku ya Teh, Ya, tapi betul. dalam media sosial juga. Tapi oh iya kayak gini Teh, kemarin itu saya pernah baca dari namanya Ivan yang mengatakan bahwasanya kurang lebih kayak gini, ketika baca buku, ketika membaca di media sosial itu halnya seperti halnya kita memakan snack, memakan snack. Jadi boleh kita memakan snack, akan tapi jangan berlebihan. Tahu sendiri kan gimana dampaknya berlebihan kalau makan snack. Nah, oleh karena itu bacalah buku, karena buku adalah asupan nutrisi, makanan berat kalian. Karena buku itu penting, kita boleh makan snack tapi jangan berlebihan. Karena asupan kita adalah buku, asupan kita adalah nasi, jangan lupakan nasi karena nasi adalah makanan pokok kita. Terima kasih seperti banyak itu. ilmunya ini Kak Jaki. Ini baru terbesit, Menambah wawasan saya pribadi. baru terbesit dan oke, semoga nanti kita bisa makin tambah lagi giat untuk membaca gitu kan. Jangan membaca story orang gitu loh. Abis itu membaca story orang malah jadi gibah ya Teh. Iya, mending kita membaca Ambil buku baiknya aja orang lah, lain gitu kan. Baca buku nanti kita bedah sama-sama gitu. Nah, oleh karena itu mari kita mulai dari sedini mungkin untuk membaca buku apa yang kita sukain. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri juga. Sekali lagi deh quotes mungkin dari pegiat literasi. Oh, bukan pegiat literasi. Orang Teguh Pencitraan. Satu lagi Apa deh. ya? Ya, Apa lagi nggak ada? satu, jangan berhenti membaca. Oke. Ya. Jangan berhenti baca, ya teruskanlah kembangkan apa-apa yang kalian bisa. Oke. Itu aja. Nah, oke. Kurang lebihnya seperti itulah. Ini adalah diskusi yang asik. Semoga asik di bulan Ramadan ini. Dan semoga menginspirasi kita semuanya di angkringan Yumart ini. Dan ini adalah salah satu menunya, menu kita semuanya. Ini boleh dilanjutkan kan ya? Oh, boleh banget dong. Oke, Enggak kurang permisi lebihnya ya. mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.